kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, karena sekarang masih dalam kondisi pandemi, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol 3M. 3M yang pertama, ada yang tahu? Mencuci tangan, Mencuci tangan. Protokol 3M yang kedua, memakai masker, dan protokol 3M yang ketiga, menjaga jaga jarak. Nah, sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Hadir Iya, semua Bu. enggak? Anissa, Hadir. Ali, Hadir. Aisyah, Hadir. Dia, Hadir, Bu. Yanti, Hadir. Farah, Hadir. Yuha, Hadir. Hani, Hadir, Bu. Wisda, Hadir, Bu. Teti, Hadir. Juila, Hadir, Bu. Devi. Hadir. Ya, hadir semua ya. Iya, Bu. Nah, Ada yang gak hadir, ada Bu. yang Iya. nggak masuk. Iip. Ini kemana? Gak tahu, Bu. Jalan-jalan kayaknya Iip. Nanti dibilangin ya, kalau ada pembelajaran harus masuk. Iya, Jangan Bu. keluar terus. Ya, jadi sekarang Ibu mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang pernah punya HP jadul? Pernah, Bu. Nah, coba Ibu ya, kira-kira HP jadul itu ada perbedaan nggak dengan HP zaman sekarang? Jelas ada, Bu. Ada. Nah, kira-kira apa sih perbedaannya? Ada yang tahu? Lebih canggih, Bu. Coba Ali, apa perbedaannya? Ada kameranya, Bu. Kalau HP jadul kan nggak ada. Terus bisa buat sosmed. Nah, dia itu merupakan salah satu perbedaan antara HP jadul dengan HP zaman sekarang ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira perbedaan itu termasuk ke dalam suatu perubahan bukan? Iya, Bu. Jelas ya, merupakan suatu perubahan. Nah, contoh lain nih, petani zaman dulu kalau membajak sawah menggunakan kerbau. Tapi di zaman sekarang sudah menggunakan traktor. Nah, itu pun merupakan salah satu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat atau yang sering kita sebut dengan perubahan sosial budaya. Nah, karena manusia itu merupakan makhluk sosial, jadi akan terus mengikuti perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Nah, jadi tadi banyak ya contoh-contoh perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Ibu harap anak-anak bisa mengambil manfaat dari adanya perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Ketika suatu perubahan itu tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat, maka jangan diikuti. Oke, sebelum ke materi pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus anak-anak kuasai dalam pertemuan hari ini. Yang pertama, mengetahui pengertian dari perubahan sosial. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dan yang ketiga, mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Jadi tadi materi yang akan kita pelajari tentang apa? Perubahan sosial budaya. Yang pertama di sini kita bahas dahulu dari pengertiannya. Nah, pengertian perubahan sosial budaya menurut King Davis dalam Sujono Sukanto 2014 mengatakan bahwa perubahan sosial itu merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Ada yang paham nggak maksudnya gimana nih? Perubahan sosial itu merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Gak ada yang paham? Jadi perubahan kebudayaan itu kan mencakup hal-hal seperti teknologi, ilmu pengetahuan, filsafat, dan kesenian. Sedangkan perubahan sosial itu meliputi perubahan tingkah laku remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat. Yang mana hal tersebut merupakan salah satu dampak atau akibat
Iya, Bu. Bahwasanya antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan itu saling berkaitan. Namun harus diingat, tidak semua perubahan sosial itu menyebabkan perubahan kebudayaan maupun sebaliknya. Yang kedua, di sini ada bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Ada perubahan yang kecil pengaruhnya. Coba ada yang mau membacakan tidak? Perubahan yang kecil pengaruhnya. Coba Farah, Ibu minta tolong bacakan. Yang mana, Bu? Yang perubahan yang kecil pengaruhnya, pengertiannya. Perubahan yang kecil pengaruhnya. Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada struktur sosial masyarakat. Ya, jadi tadi katanya yang dibacakan oleh Farah bahwasanya perubahan yang pengaruhnya kecil itu adalah perubahan yang tidak membawa perubahan pada struktur sosial Masyarakat. Contohnya di sini ada gaya rambut atau model rambut. Nah, kenapa model rambut itu termasuk ke dalam perubahan yang kecil pengaruhnya? Karena gaya rambut di sini tidak diikuti oleh seluruh masyarakat, namun hanya sebagian kecil masyarakat yang menyukainya saja. Jadi perubahan ini tidak membawa perubahan pada struktur sosial masyarakat. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke yang kedua, perubahan yang besar pengaruhnya. Coba Ibu minta Hani untuk membacakan pengertiannya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, coba tolong dibacakan. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Ya, bahwasanya tadi dikatakan perubahan yang besar pengaruhnya itu adalah perubahan yang membawa perubahan pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Contohnya di sini Ibu sudah cantumkan industrialisasi. Nah, industrialisasi ini termasuk perubahan yang besar pengaruhnya karena dia mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat. Misal masyarakat itu yang tadinya merupakan masyarakat agraris, karena adanya industri, jadi masyarakat beralih ke industrialisasi atau membangun pabrik-pabrik. Yang kedua, di sini ada perubahan dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama ada perubahan yang direncanakan atau perubahan yang dikehendaki. Ya, bisa minta pengertiannya? Iya, Bu. Ya, ketika ada guru yang lagi menjelaskan di depan, tolong diperhatikan ya anak-anak. Siap, Bu. Yuha, Bu tadi ngajak ngobrol, Bu. Ya, jangan ngobrol terus ya, ngobrolnya nanti lagi. Iya, Kalau Bu. sedang jam istirahat. Ya, di sini yang kedua ada perubahan dilihat dari perencanaannya. Coba, yang pertama apa? Perubahan yang dikehendaki apa? Direncanakan. Nah, yang pertama ada perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan. Jadi perubahan itu memang benar-benar dikehendaki atau diinginkan oleh suatu masyarakat. Jadi sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan atau sering disebut dengan, coba istilah apa pihak-pihak yang hendak menginginkan perubahan? Ya, disebut dengan agent of change. Contohnya di sini ada pembangunan jalan tol. Nah, pembangunan jalan tol ini merupakan salah satu bentuk dari perubahan yang direncanakan. Karena apa? Karena jalan sendiri berfungsi sebagai penghubung antara kota yang satu dengan kota yang lainnya. Maka dari itu pembangunan jalan ini sudah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang merencanakan perubahan. Yang kedua ada perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang tidak direncanakan ini adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan masyarakat. Contohnya ada bencana alam. Nah, bencana alam ini ada banyak jenisnya ya. Coba Ibu minta satu orang untuk angkat tangan dan sebutkan macam-macam dari bencana alam. Ada apa saja? Coba Teti, Ibu minta untuk menyebutkan macam-macam dari bencana alam itu ada apa aja sih?
perubahan yang memerlukan waktu yang lama dan diiringi dengan perubahan atau rentetan-rentetan kecil yang terjadi secara lambat. Contohnya di sini ada perubahan mata pencaharian. Coba gambar yang di sini ada yang tahu ini gambar apa? Berburu. Ya, gambar berburu. Dan yang di sebelahnya Pabrik. Industri. pabrik. Nah, jadi perubahan mata pencaharian dari zaman primitif dari masa berburu ke industri itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya, tidak sebentar. Jadi kenapa ini apa sih contoh dari perubahan mata pencaharian ini termasuk ke dalam perubahan lambat atau evolusi. Yang kedua ada perubahan sosial cepat atau disebut dengan revolusi. Nah, revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung secara cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contohnya di sini ada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari revolusi yang mana terjadi secara cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contohnya sistem pemerintahannya setelah merdeka dari negara tadinya negara itu dijajah jadi sudah merdeka dan sistem pemerintahnya pun menjadi sistem demokrasi. Nah, ini bentuk perubahan sosial berdasarkan prosesnya ada akulturasi. Nah, akulturasi ini adalah proses bertemunya dua budaya atau lebih, di mana unsur-unsur budaya asli tidak ikut menghilang. Contohnya ada pencampuran budaya Jawa dan budaya Islam. Di sini bisa terlihat dalam seni-seni bangunan, misalnya bangunan masjid, dalam seni kaligrafi. Nah, itu merupakan pencampuran antara budaya Jawa dan Islam. Yang kedua ada asimilasi. Coba Ibu pengen Ilham membacakan pengertian dari asimilasi. Ya baik Bu, asimilasi merupakan proses bertemunya dua budaya atau lebih yang bercampur menjadi satu dalam bentuk budaya yang baru, sementara budaya aslinya tidak tampak. Nah, terima kasih Yuha. Di sini ada yang ketiga itu ada difusi. Nah, difusi adalah proses penyebaran atau perembesan suatu unsur budaya dari seseorang kepada orang lain atau dari kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lain. Yang ketiga ada faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial. Yang pertama ada faktor pendorong. Yang pertama ada bertambah dan berkurangnya penduduk. Nah, contohnya di sini Ibu sudah cantumkan beberapa gambar. Nah, ini merupakan dampak dari adanya pertambahan dan perkurangan penduduk. Ini akan berdampak kepada persaingan kerja yang lebih ketat, lalu kepada urbanisasi. Nah, karena sudah terjadi pertambahan penduduk sehingga banyak masyarakat desa yang pergi ke kota untuk melakukan urbanisasi. Hal ini pun berdampak kepada makanan karena sekarang banyak makanan cepat saji yang ada di Indonesia ya, seperti contoh gambar. Pasti ini anak
merebutkan sesuatu gitu. Pacarnya. Rawa Bu. Nah, di sini ada contohnya nih yang baru-baru terjadinya demonstrasi menolak Omnibus Law. Nah, itu termasuk ke dalam konflik terjadinya perbedaan pendapat antara masyarakat dengan pemerintah. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, revolusi atau pemberontakan ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Contohnya sama seperti tadi, ini proklamasi kemerdekaan. Nah, karena sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan ini, Indonesia banyak terjadi pemberontakan dengan para penjajah ya, baik itu penjajah Belanda maupun penjajah Jepang. Yang kelima ada perubahan lingkungan alam. Coba Ibu mau Aisyah tolong bacakan. Yang kelima. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Banjir, lahar panas, gunung meletus, gempa, dan tsunami adalah contoh perubahan lingkungan alam akibat faktor alam. Sementara perubahan lingkungan alam karena faktor manusia antara lain penggunaan teknologi dalam pengelola alam, pemanfaatan lingkungan alam secara berlebihan, pembuangan limbah, dan sebagainya. Ya, terima kasih Aisyah. Nah, gimana anak-anak sudah paham dengan perubahan lingkungan alam itu ada dua ya? Ada yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam. Yang keenam di sini ada peperangan. Nah, peperangan dapat menyebabkan perubahan sosial yang mendasar, baik seluruh wujud budaya maupun seluruh unsur budaya. Contohnya di sini ada peperangan antara Indonesia melawan para penjajah. Nah, yang ketujuh pengaruh kebudayaan lain. Nah, dalam era globalisasi seperti ini, pengaruh dari kebudayaan lain tidak dapat kita hindari. Karena sudah maju perkembangan pengetahuan dan teknologi, budaya-budaya luar semakin mudah masuk ke negara kita. Nah, kita sebagai orang yang menerima perubahan itu harus selektif ya. Ketika perubahan itu tidak baik untuk kita ikuti, maka jangan diikuti. Jadi, nah, pengaruh kebudayaan ini bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pengaruh yang terjadi secara langsung yang pertama ada akulturasi. Yang tadi ya, yang sudah dibacakan. Yang kedua ada nah di sini Ibu tampilkan dulu contoh dari akulturasi. Ada Candi Borobudur. Yang kedua ada asimilasi. Asimilasi adalah suatu proses penyesuaian atau peleburan sifat-sifat asli yang dimiliki suatu masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda. Nah, contohnya di sini contoh asimilasi misalnya perkawinan beda etnis. Nah, ini merupakan contoh dari asimilasi. Misalnya perempuannya dari ras Negroid, sedangkan laki-lakinya dari ras Kaukasoid. Nah, itu terjadi pernikahan yang berbeda ras ya. Yang ketiga ada difusi. Coba Diwila, Ibu pengen Diwila membacakan pengertian dari difusi. Difusi adalah proses penyebaran atau penembasan unsur budaya dari seseorang kepada orang lain dan dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya. Ya, terima kasih Diwila. Nah, ini contoh difusi juga sama saja ya. Candi Prambanan termasuk ke dalam contoh difusi. Yang keempat ada penetrasi. Penetrasi merupakan proses perembesan unsur budaya kepada masyarakat baik secara damai maupun secara paksaan. Contohnya di sini, Ibu tidak lupa ya tidak mencantumkan contohnya. Contohnya itu seperti para penjajah yang datang ke negara kita. Nah, itu mereka secara tidak langsung menanamkan kebudayaan mereka baik secara damai maupun secara paksa. Nah, yang kelima ada invasi. Invasi, coba Ibu pengen dia membacakan pengertian dari invasi. Invasi yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan
peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain, Bu. Ya, terima kasih dia. Iya, Bu, Nah, sama-sama. contohnya sama saja ya, ini pun bisa terjadi dalam penjajahan, karena dalam penjajahan itu kan suka terjadi pemberontakan ya atau peperangan. Jadi bisa masuknya unsur-unsur kebudayaan asing melalui invasi. Nah, yang terakhir ada milenarisme. Milenarisme yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kehidupan sosial yang rendah. Contohnya nih, masyarakat Papua yang memiliki sumber daya alam yang banyak ya, karena mereka tidak bisa mengelolanya sehingga datanglah masyarakat asing untuk mengelola. Nah, saat ini mereka sedang berusaha bangkit agar bisa mengambil alih sumber daya alam yang dipegang oleh masyarakat asing tadi ya. Yang B di sini ada faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama ada kehidupan masyarakat terasing. Coba Ali, Ibu pengen membacakan. Kelihatan tidak? Nggak kelihatan. Coba deh yang kelihatan Ibu pengen membacakan, Wisda. Yang mana, Bu? Ini pengertian dari kehidupan terasing atau terisolasi. Kehidupan asing atau terisolasi menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain. Hal ini menyebabkan pola-pola pemikiran dan kehidupan masyarakat menjadi statis. Nah, statis. Ada yang tahu artinya statis itu apa? Tidak berubah, Bu. Tidak berubah. Ya, statis itu diam ya, tidak bergerak. Nah, jadi suatu masyarakat yang memiliki kehidupan yang terasing, pola-pola pemikirannya mereka tidak berkembang gitu, sehingga cenderung statis atau diam di tempat. Nah, contohnya di sini ada suku Baduy Dalam. Nah, suku Baduy Dalam ini termasuk suku yang mengalami kehidupan yang terasing di Indonesia, karena suku tersebut menutup diri dari pengaruh-pengaruh luar dan masyarakatnya tidak boleh memakai listrik, tidak boleh memakai HP, komputer, laptop. Jadi mereka benar-benar memegang teguh warisan dari nenek moyangnya ya. Yang kedua ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Nah, kondisi ini terjadi karena perubahan sosial yang tadi, karena kondisi masyarakat yang terasing ya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuannya pun cenderung terlambat dari masyarakat kota misalnya yang sudah lebih terbuka terhadap perubahan. Nah, contohnya ada suku Bauzi di Papua. Nah, ini juga termasuk suku masyarakat pedalaman yang memiliki kehidupan yang terasing dan perkembangan ilmu pengetahuannya pun terlambat ya. Lalu yang ketiga ada sikap masyarakat yang masih sangat tradisional. Nah, sikap masyarakat yang masih sangat tradisional ini maksudnya masyarakatnya masih mengagung-agungkan tradisi warisan dari nenek moyangnya, sehingga cenderung Waalaikumsalam dari warahmatullahi pengaruh luar. wabarakatuh. Nah, contohnya sama saja suku Baduy Dalam, pokoknya suku-suku masyarakat di Indonesia yang di pedalaman cenderung menutup diri dari pengaruh luar, sehingga memiliki sikap yang sangat mengagung-agungkan tradisi dari warisan nenek moyangnya ya. Nah, yang keempat adanya sikap tertutup dan prasangka terhadap hal lain. Yang kelima, adat atau kebiasaan yang telah mengakar juga merupakan faktor penghambat dari perubahan sosial budaya. Nah, contohnya ada ani-ani. Ada yang tahu ani-ani itu apa? Ani-ani. Nah, contohnya itu ani-ani ya. Ani-ani ini merupakan alat tradisional pemotong padi yang oleh masyarakat terasing itu, oleh masyarakat pedalaman khususnya ini masih digunakan. Mereka tidak mau menggunakan mesin pemotong padi karena mereka masih ingin melestarikan budaya warisan nenek moyangnya, sehingga menggunakannya ani-ani ketika memotong padi ya. Nah, yang terakhir di sini ada akibat adanya perubahan sosial budaya terhadap perilaku masyarakat. Yang pertama, pengaruh perubahan sosial budaya di sini menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Negatif. Coba dampak positif
Iya, Bu. Yang kedua, dampak negatifnya. Yang pertama, Aksi, protes, dan demonstrasi. yang kedua, Konsumerisme. tiga, Dekadensi moral. yang keempat. Kriminalitas. Nah, dekadensi moral ini maksudnya adalah penurunan moral ya, atau kemerosotan moral. Nah, karena perkembangan ilmu pengetahuan ini cenderung masyarakat sudah mengabaikan nilai moral yang terdapat di masyarakat. Yang C, pengaruh perubahan sosial. Di sini perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu dapat menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidakserasian yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, perubahan suatu unsur sosial budaya tidak dapat diikuti penyesuaiannya oleh unsur-unsur sosial budaya yang lain. Coba Farah, Ibu tolong bacakan biar gak ngantuk ya. Iya, parah ngantuk terus, Bu, Coba tadi. bacain. Poin yang kedua ada apa? Laju perubahan di antara unsur-unsur sosial budaya tidak selalu seimbang antara satu dan yang lain. Ya, terima kasih Farah. Nah, yang ketiga adanya keterkejutan budaya yang cepat atau cultural shock. Nah, yang kedua di sini yang terakhir, tipe-tipe masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial budaya. Nah, menyikapi perubahan sosial budaya, sikap kita yang tepat adalah yang pertama, bersikap selektif. Ada yang tahu selektif itu apa? Iya, jadi selektif itu pilih-pilih. Nah, ketika terjadi perubahan sosial budaya, pasti budaya-budaya lain ikut masuk ke negara kita. Nah, misal budayanya memakai bikini, nah itu tidak boleh ya. Bisa, Kita Pak. di Indonesia, misal kemana-mana memakai bikini, nah itu tidak boleh ya. Kita harus pintar-pintar memilih dan memilah mana budaya yang baik dan mana budaya yang buruk. Yang kedua, berpikir ilmiah terhadap perubahan. Yang ketiga, mendorong perubahan tersebut ke arah yang lebih baik. Dan yang keempat, menerima perubahan yang mengarah pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan umat manusia. Oke, jadi segitu saja materi yang Ibu sampaikan. Apakah anak-anak sudah paham atau ada yang belum paham dan ingin ditanyakan? Bu, aku mau nanya, Bu. Iya, boleh Rizda. Aku juga, Bu. Mau nanya, Ya, Bu. satu ya. Bu, Rizky dulu. Iya, aku dulu, Rizda. Rizky dulu. Iya, Rizda dulu, nanti dia kedua ya. Iya, Bu. Ya, boleh Rizda, gimana pertanyaannya? Sekarang kan lagi viral TikTok. Nah, Iya. aplikasi TikTok itu termasuknya ke bentuk perubahan sosial apa ya? Ya, terima kasih Rizda pertanyaannya. Coba anak-anak ada yang bisa jawab gak? Kenapa aplikasi TikTok ini kan lagi viral nih? Nah, itu adalah bentuk perubahan sosial apa? Ada yang bisa jawab? Jui, Bu. Iya, Jui, gimana? Menurut Jui sih pengaruh perubahan sosial itu yang sangat, jadi pengaruh itu lebih kecil tuh, Bu. Oh, yang kecil. Nah, alasannya kenapa tuh? Termasuk ke dalam perubahan Karena sosial nggak yang semua kecil. orang pakai aplikasi TikTok kan, Bu. Termasuk saya juga, Bu. Tapi sering tiktokan, Yanti tuh. Iya, Ibu, semuanya jangan ribut ya. Ibu izin melengkapi. Iya, Bu. Jawabannya yang sudah disampaikan oleh anak-anak bahwasanya aplikasi TikTok ini termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Karena apa? Tadi benar yang dikatakan oleh Yanti, karena tidak semua orang itu mengikuti aplikasi TikTok nih. Siapa di sini yang enggak? Yang enggak? Enggak, Bu. Mungkin enggak make tapi suka nonton orang lain ya. Iya, Bu. Karena aplikasi TikTok ini tidak semua masyarakat menggunakannya, jadi hanya beberapa saja yang menggunakan atau yang menyukainya. Dan juga perubahan ini tidak membawa perubahan pada struktur sosial masyarakat. Nah, maka dari itu termasuk ke dalam perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi gimana tadi dia? Dia, Bu, mau nanya, Bu. Dia boleh. Bu, kenapa sih, Bu, masyarakat tradisional itu termasuk ke perubahan sosial lambat, Bu? Masyarakat Nah, tradisional. iya, terima kasih pertanyaannya. Iya, Bu. Sebelum Ibu jawab, ada yang tahu kenapa masyarakat tradisional itu termasuk ke dalam perubahan sosial lambat atau evolusi? Iya, Bu.
Gak tahu Bu saya. Mana ada yang bisa jawab sebelum Ibu menjawab? Saya Bu. Iya, boleh. Anissa gimana? Jawabannya menurut saya karena masih mempertahankan warisan dari nenek moyangnya Bu. Iya, betul. Terima kasih Anissa. Sama-sama Bu. Gimana dia? Udah paham belum? Apa belum? Masih belum ngena jawabannya gitu? Iya belum Bu. Belum katanya. Coba ada yang mau jawab lagi nggak? Teti, Iya, boleh. Gimana Teti? karena masyarakatnya lebih tertutup Bu. Nah, terima kasih Teti jawabannya. Ibu lengkapi ya jawaban dari anak-anak semua. Kenapa masyarakat tradisional itu termasuk ke dalam perubahan sosial lambat atau evolusi. Nah, tadi disampaikan oleh anak-anak bahwasanya karena masyarakatnya benar masih memegang teguh warisan dari nenek moyangnya sehingga cenderung tertutup dan sulit menerima perubahan dari luar sehingga termasuk ke dalam perubahan sosial lambat atau evolusi. Gimana dia sudah paham belum? Sudah Bu, sangat paham. Ya. Nah, karena anak-anak sudah paham materinya di sini Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan di sini ya. Ya. Nah, di sini Bu bagikan dulu. LKPD itu apa jadi? LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Ya Bu. Now. Ju absen Ju. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Yang lainnya jangan ribut, jangan nyontek. Harus dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ya Bu. Aku juga belum. Google boleh Bu. Boleh. 15 menit Bu. Think with your brain. Open your eyes. Open your brain. Open your heart. Yanti dan Rizda jangan ngobrol terus ya. Kerjakan LKPD. Iya Bu. Iya, jangan ribut terus ya. Nah kalau pakai FS kan kalian cantiknya. Oh, nah kan kalau pakai itu kalian kelihatan cantik. Kata apa sih itu? Ibu Ana. Ibu Ana. Kamu. Udah selesai? Belum Bu. Belum. Belum Soalnya pada Bu. susah Pak. Iya Bu. Yang mana yang susah? Semua. Berarti kalau gitu Farah nggak menyimak penjelasan itu dong. Iya Bu. Parah tuh Bu, ngantuk terus Bu. Iya, jangan ribut ya anak-anak. Ya Bu. Open your pocket. Dua gimana? Udah selesai dulu? Bentar lagi Bu. Sebentar lagi itu tinggal sedikit atau masih banyak? Nah, iya. Ya waktunya masih lama jadi jangan ribut ya. Iya Bu. Jangan nyontek. Ibu PR-in aja Bu. Nanti Ibu kasih PR juga, teman ada PR juga, ada yang dikerjakan di sini juga Ibu, ya. gak boleh gitu. Makasih Bu. Akhirnya ada kerjaan juga Bu. Nah, gak apa-apa sih katanya biar ada kerjaan di rumahnya, biar gak main HP terus. Iya bener Bu, aku suka. Iya tuh, masya Allah, para main HP terus ya. Saking senangnya aku suka mengoleksi pen. Dikoleksi terus ditempel di mading gitu ya, bikin mading di rumah ya. Mau permainan dulu atau
mau ngerjain tugas dulu? Mau permainan dulu? Nah, di sini ibu punya tepuk nih. Ada misalnya kalau ibu bilang tepuk 1, tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang tepuk 2 kali, tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang tepuk 3 kali, tepuk 3 kali. Tiga kali. Coba kita simulasi dulu nih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2. Tepuk tangan. Semuanya masih fokus ya, masih semangat belajar. Gimana? LKPD-nya udah selesai belum? Kok lama banget? Bilang apa teh? Teh aku juga sih belum memahami soal penilaian itu. Aku juga nggak tahu, belum baca-baca juga, belum baca lengkap gitu. Coba kalau nggak tahu, LKS-nya pada dibawa kan? Di bawah, Bu. Dibuka LKS-nya, di LKS ada. Soalnya aku ambil dari LKS loh. Iya, Bu. Yanti di uangnya dijajanin, Bu. Ya boleh gitu ya, kalau orang tua memberikan uang buat membeli LKS, beli LKS jangan dipakai buat jajan ya. Iya, Bu. Nyeblak terus, Bu. Ibu kan lagi ada 10-10 kemarin, Bu. Iya, Boleh belanja, tapi harus memang yang benar-benar diperlukan ya. Nggak boleh misal karena oh ini lucu aku pengen beli, nah jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. Nanti ibu minta 3 orang buat maju ke depan ya, buat bacain hasil LKPD-nya. Yang ada yang udah beres siapa? Iya, Bu, Hani. Oh, Hani udah selesai. Nanti Hani maju pertama ya? Ya, siap, Bu. Ya, nanti Hani maju pertama buat jawab LKPD-nya. Nah, karena waktunya udah habis ya. Waktunya udah habis ya. Cepet banget baru tuh. Iya, kan ibu bagi waktunya buat yang maju ke depan juga ya. Coba sekarang ibu minta untuk soal nomor pertama. Ibu minta Hani buat maju ke depan. Katanya Hani udah selesai dari tadi. Udah selesai paling pertama. Coba ibu minta untuk maju ke depan. Ya, hanya lagi 1 bulan. Iya. Dari 1 orang. Muridnya cuma 1 orang ya, Bu. Coba jawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama soalnya apa yang dimaksud perubahan sosial budaya? Perubahan apa yang dimaksud dengan perubahan? Sosial budaya. Silakan jawabannya. Perubahan sosial menurut Selo Sumarjan adalah segala perubahan pada berbagai lembaga masyarakat dalam suatu lingkungan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial termasuk di dalamnya nilai sosial, sikap, pola perilaku antar kelompok-kelompok dalam masyarakat. Bu. Ya, terima kasih ya Hani. Iya, Bu, sama-sama. Ya, beri tepuk tangan dulu dong buat Hani. Sekarang soal nomor 2, ada yang mau maju nggak? Sebelum ibu tunjuk nih. Coba ada yang mau maju nggak? Yuha ya. Yuha, Bu, diam-diam Bayu. Yuha, Bu, dari tadi ngantuk jadinya, Bu. Ya biar gak ngantuk, jadi ibu minta buat ke depan. Ya, Bu. Nah, Yuha silakan jawab pertanyaan nomor 2 ya. Ya, Bu. Ya, Jawabannya. soalnya dibacakan dulu. Hah? Sebutkan 3 bentuk perubahan sosial. Nah, soalnya katanya sebutkan 3 bentuk perubahan sosial. Silakan jawabannya. Perubahan yang pertama yaitu perubahan dilihat dari waktunya, Bu. Ya, dilihat dari waktunya ada berapa? Ada 2 macam. Ya, ada apa ya? Yaitu perubahan sosial lambat atau evolusi dan
Gambar B termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial tidak direncanakan karena bencana alam merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan masyarakat. Yang selanjutnya, Gambar D termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial yang pengaruhnya kecil karena hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja dan tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. ya terima kasih Betty. Silakan ibu kembali. Nah, beri tepuk tangan dulu dong. Berarti anak-anak sudah paham ya mengenai materi yang ibu berikan tadi tentang perubahan sosial lambat. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu, tadi aplikasi TikTok itu termasuk ke bentuk perubahan sosial apa sih? Kecil. Ya, karena apa? Alasannya? Tidak semuanya menggunakan Ya, karena nggak semuanya menggunakan aplikasi TikTok. Nah, sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, ibu di sini ingin ada kesimpulan dong dari apa yang tadi ibu sampaikan. Coba ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ibu ini 2 orang deh yang pengen menyimpulkan. Rizda, Bu. Ya, Rizda boleh gimana? Maju, Bu. Ke depan, Bu. Oh, ke depan katanya boleh yuk ke depan. Bu ya. Iya boleh. Jangan malu-malu ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu perubahan sosial itu akan selalu ada dalam masyarakat karena manusia adalah makhluk sosial yang yang mengikuti perkembangan zaman. Ya, terima kasih Rizda. Nah, coba satu orang lagi yang menyimpulkan. Aisyah, Bu, ngantuk tuh, Bu. Ya, Suruh simpulin, Bu. Saya ke depan bacain kesimpulan. Kesimpulannya gimana maksudnya dari pembelajaran hari ini? Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah perubahan sosial itu ada banyak sekali bentuknya, ada yang dilihat dari pengaruhnya, lalu dari perencanaannya dan dilihat dari waktunya. Ya, terima kasih Aisyah, boleh duduk ya. Nah, jadi ibu lengkapi ya kesimpulannya bahwasanya benar tadi yang dikatakan oleh Rizda, perubahan sosial itu akan selalu ada dalam masyarakat karena masyarakat merupakan makhluk sosial yang akan selalu mengikuti perkembangan zaman, dan perubahan sosial juga tidak datang dengan sendirinya, namun ada faktor-faktor yang menyebabkannya, ada faktor pendorong dan juga ada faktor penghambat. Oke. Nah, ibu ngasih PR dulu ya untuk anak-anak kerjaan di rumah. PR lagi. Ya, nanti ibu kirim link soalnya ke KM-nya saja ya. Nanti tolong di-share ke anak-anak yang lain ya. Iya, Bu. Ya, sebelum ibu tutup banget nih pembelajaran hari ini, ibu akan melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasinya berbentuk gambar. Coba anak-anak yang tahu ini termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial apa? Lambat. Ya, termasuk ke dalam perubahan sosial lambat atau revolusi. Yang ini coba ada yang ingat. Ini termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial apa? Yang direncanakan. Ini gambarnya gambar dari apa? Jalan tol. Ya, jalan tol termasuk ke dalam bentuk perubahan ya direncanakan. Gambar yang selanjutnya termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial apa? Tidak direncanakan. Tidak direncanakan karena ini terjadinya Bencana. terjadinya bencana alam ini merupakan bencana yang terjadi di luar jangkauan Manusia. Gambar selanjutnya ini bentuk perubahan sosial apa? Perubahan yang pengaruhnya kecil, Bu. Yang pengaruhnya kecil karena ini tidak diikuti oleh semua orang ya, hanya oleh beberapa saja. Oke, satu lagi. Ini proklamasi kemerdekaan termasuk bentuk perubahan sosial apa? Revolusi. Iya, revolusi karena perubahannya cepat ya dan merubah sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat. Oke, jadi anak-anak sudah paham ya dengan yang ibu sampaikan hari ini.
Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silahkan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Siap, Bu. Teman-teman, sudah siap untuk pulang? Ayo semuanya bangkunya dirapihkan terlebih dahulu. Oh, iya, bangkunya merapikan teman-teman. Bukunya silakan masukkan ke dalam tas, dan apabila ada sampah di bawahnya tolong diambil. Iya, Bu. Ya, buanglah sampah kepada Temannya. bukan kepada temannya ya, tapi kepada teman-temannya. Coba ayo silakan Ayo, berdoa dulu. teman-teman, sudah rapi? Sudah siap belum? Duduknya rapih ya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, pembelajaran hari ini semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Amin. Jangan lupa untuk tetap melaksanakan protokol 3M dan semangat belajar ya. Iya, Bu. Ya, Ibu duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time. Enggak, tadi mah banyak.